Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Sihombing, mahasiswa Politeknik Negeri Batam, jurusan Teknik Rancangan dan Bangunan Kapal, semester 3, kapal reguler malam. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana implementasi penggunaan robot dalam kehidupan manusia di era modern. Nah, sebelumnya harus kita pahami terlebih dahulu bahwa arti kata robot sendiri adalah seperangkat alat mekanik yang bisa melakukan tugas fisik, baik dengan pengawasan dan kontrol manusia, ataupun menggunakan program yang telah didefinisikan terlebih dahulu, yaitu kecerdasan buatan, atau dalam bahasa Inggrisnya artificial intelligence. Nah, istilah kata robot sendiri berasal dari bahasa Ceko, yaitu robota, yang berarti pekerja atau kuli yang tidak mengenal lelah atau bosan. Dan menurut Robotic Industry Association, robot didefinisikan sebagai suatu manipulator banyak fungsi yang dapat diprogram ulang, yang dirancang untuk memindahkan material, komponen, perkakas, ataupun piranti khusus untuk meningkatkan kinerja berbagai bidang. Nah, kemudian, untuk dapat diklasifikasikan sebagai robot, mesin harus memiliki dua macam kemampuan, yaitu yang pertama, bisa mendapatkan informasi dari sekelilingnya, kemampuan sensorik. Kemudian yang kedua, bisa melakukan sesuatu secara fisik, seperti bergerak atau memanipulasi objek. Itulah yang membedakan robot dengan mesin. Robot itu memiliki kemampuan sendiri, sedangkan mesin penggunaannya harus menggunakan pikiran dan tenaga manusia. Sedangkan penggunaan mesin harus menggunakan tenaga dan pikiran manusia. Kemudian, secara umum, kegunaan robot adalah untuk menggantikan kerja manusia yang membutuhkan ketelitian tinggi. Secara umum, kegunaan robot adalah untuk menggantikan kerja manusia yang membutuhkan ketelitian tinggi, atau yang mempunyai risiko yang sangat besar, atau bahkan mengancam keselamatan manusia. Nah, secara garis besar, implementasi penggunaan robot dalam kehidupan manusia di era modern ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain yang pertama, yaitu robot industri. Robot industri manufaktur, yaitu robot yang diatur untuk membantu pekerja di tempat kerja yang berbahaya, seperti contoh di pabrik. Nah, ini adalah bahan-bahan yang memiliki berat, sehingga membantu pekerja untuk memindahkan barang-barang yang berat, ataupun juga dapat memindahkan bahan-bahan kimia yang berbahaya, yang berisiko tinggi untuk dilakukan manusia, namun dapat dilakukan oleh robot, sehingga hasilnya lebih aman dan lebih efektif. Kemudian, juga robot telah diterapkan dalam industri offshore, yaitu pengeboran lepas pantai. Nah, sebagian pekerjaan yang dilakukan robot adalah pekerjaan di bawah air, yang mana pekerjaan di bawah air memiliki risiko yang tinggi apabila dilakukan oleh manusia secara langsung. Dan manusia memiliki keterbatasan untuk menyelam, yaitu sebanyak 70 meter. Adalah rekor kedalaman yang pernah terbanyak yang dilakukan manusia untuk menyelam. Nah, robot dapat membantu pekerjaan-pekerjaan di bawah air untuk offshore industri, sehingga keberadaan robot dalam industri banyak menjawab tantangan dari kebutuhan-kebutuhan industri itu sendiri. Kemudian, yang kedua, ada robot antariksa. Robot antariksa ini adalah robot yang memang didesain khusus untuk melakukan tujuan penelitian di ruang angkasa. Juga dapat memancarkan dan merekam sinyal yang ada di luar angkasa. Nah, Badan Antariksa Internasional (NASA) mengklaim bahwa mengirimkan robot ke luar angkasa adalah lebih murah dan lebih aman dibandingkan mengirimkan manusia atau astronot secara langsung. Nah, dan penggunaan robot di era modern sudah sangat kompleks dan bervariasi. Meliputi robot transportasi, robot perang, robot kendali jarak jauh, robot kedokteran, bahkan robot riset. Juga sekarang sudah ada robot untuk bermain, robot untuk fungsi entertain atau fungsi hiburan.
Nah, sehingga dapat saya simpulkan bahwa penggunaan robot di era modern ini sudah sangat berkembang dan kompleks. Bahkan sudah banyak menggantikan pekerjaan atau fungsi yang dilakukan oleh tenaga dan pikiran manusia. Meskipun masih memiliki kesalahan dan proses pengembangan yang berkelanjutan, tetapi keberadaan robot dengan berbagai fungsi dan kemampuannya telah mampu menjawab tantangan dan kebutuhan industri yang semakin berkembang. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya.